Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok Smart Home akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas besar kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota. Baik, yang pertama ada Abdurrahman Malik dengan NIM 1652304 selaku ketua. Selanjutnya ada Afif Zalfan Pavian Hidayat dengan NIM 1652322. Selanjutnya ada Fahri Rashid Irawan dengan NIM 165232336. Lalu ada Nisrina Azza Atiko dengan NIM 165232229 dan saya Firdaji Yuda Zahra dengan NIM 165230089. Baik, langsung saja kita ke next slide. Selanjutnya adalah mengenai latar belakang. Kita ketahui bahwasanya sekarang kita berada pada masa di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berkembang pesat, di mana kita sedang berada pada era 4.0 yang mengharuskan kita untuk hidup berdampingan dengan teknologi yang ada. Perkembangan pesat inilah yang menyebabkan terdapat berbagai penemuan dan terobosan baru terutamanya dalam hal elektronika, salah satunya pada perabotan elektronik rumahan. Banyaknya perabotan elektronik yang kita miliki terkadang ini membuat para user itu memiliki kesulitan dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, kita diperlukan ada yang namanya pengefisienan dan keefektifan penggunaan perabotan rumah tangga ataupun kita sebut dengan kemudahan kendali. Maka dari itu, di sini tim kami mempunyai suatu terobosan untuk membuat suatu program yang kami sebut dengan nama Smart Home, yang dimana ini merupakan program pengendalian perabotan elektronik yang memiliki konsep all-in-one device. Oke, baik, selanjutnya mengenai dekomposisi permasalahan. Dekomposisi kami ini didasarkan pada jenis elektronik dan juga fungsinya. Dapat terlihat dalam bagan. Yang paling atas adalah nama program kami yaitu Smart Home. Kami mendekomposisikannya berdasarkan jenis elektronik yang kami masukkan dalam menu opsi yaitu ada pintu, lampu, dan AC. Pertama pada pintu di sini akan ada konfigurasi Smart Lock yaitu unlock dan lock. Lalu di dalam lampu terdapat konfigurasi ruangan yang nantinya juga terdapat konfigurasi on off, brightness, dan juga color. Dan berikutnya adalah menu opsi AC, di mana terdapat konfigurasi on, off, dan juga pengaturan temperatur. Selanjutnya adalah mengenai flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahri. Oke, baik untuk flowchart aplikasi smart home yang sudah kami buat sebagai berikut. Baik, jadi dimulai dari awal start, kemudian ada settingan default dari kunci, ada status, suhu, brightness, dan brightness level. Kemudian ke loop untuk jika operasi selalu true. Kemudian ke pilihan opsi alat, ada opsi untuk smart lock, smart lamp, dan smart AC. Pilihan pertama yaitu untuk smart lock. Seperti yang kita bisa lihat ada penggunaan fungsi pilihan smart lock dan pilih smart lock untuk memilih pilihan di pilihan smart lock. Kemudian di sebelah di pilihan kedua ada smart AC. Di sama ada fungsi pilihan smart AC, lalu input pilihan dan ada beberapa pilihan. Yang pertama untuk on off AC, yang kedua untuk mengatur suhu, dan yang ketiga untuk kembali ke pilihan alat. Kemudian terakhir pilihan ketiga ada smart lamp. Di smart lamp ini ada beberapa pilihan yang sama untuk memilih. Yang pertama memilih lampu mana yang mau diubah, kemudian lanjut eh, untuk konfigurasi lampu. Di konfigurasi lampu ini ada yang pertama pilihan untuk menghidupkan atau mematikan lampu, yang kedua untuk mengatur kecerahan lampu,
yang ketiga untuk mengatur warna lampu, dan yang keempat ada untuk melihat status dari lampu tersebut. Dan pilihan yang terakhir, eh, untuk kembali ke menu awal Smart Lamp. Kemudian di opsi alat tadi, di pilihan terakhir untuk keluar dan turn off aplikasi Smart Home, dan selesai. Untuk pseudocode dari yang didapat dari flowchart ini sebagai berikut. Dan ini pseudocode-nya. Baik, selanjutnya mengenai deskripsi kerja akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Malik. Oke, deskripsi dan simpulan kerja. Jadi untuk input dan output, pertama untuk inputnya, pengguna itu dia bakal milih di aplikasi smartphone-nya dia mau ngapain. Jadi pertama dia bisa milih alat-alat apa aja, dan di aplikasi di program smart home-nya itu ada AC, lampu, sama apa ya, eh, smart lock. Nah, kayak terus misal di dalam smart lock dia juga bisa konfigurasi lagi, ada terkunci atau dia terbuka, terus nanti bisa balik lagi buat milih alat-alat lainnya. Nah, terus ya outputnya nanti misal dia milih smart lock, dia mau kunci, nanti status smart locknya dia bakal terkunci. Terus kalau misalnya milih smart AC, dia mau milih pengaturan suhu, dia bisa ubah-ubah suhunya, nanti suhunya bakal berubah. Lalu masuk dalam proses dan alur kerja. Yang pertama, pengguna akan diperlihatkan dalam pilihan menu-menu yang ada di smart home tersebut. Lalu pengguna dapat memilih opsi menu yang tersedia di smart home tersebut. Lalu pengguna akan dialihkan pada konfigurasi dari menu smart home tersebut, yang nantinya akan bisa memilih alat-alat elektronik yang akan diatur. Lalu pengguna dapat mengatur konfigurasi dari alat-alat yang telah dipilih. Selanjutnya, pengguna dapat menggunakan menu tersebut sesuai dengan setelan yang diinginkan. Yang berikutnya, apabila pengguna ingin memberikan setelan untuk alat yang lain, pengguna dapat kembali ke laman menu dari smart home tersebut. Ini tampilan program. Oke. Tampilannya apa? Oh deh, oke. Oke, ini tampilan programnya. Ini source yang di kanan, source code-nya. Oke, kita coba dulu. Jadi ini programnya udah mulai. Ini tampilan programnya. Yang di kanan ini source code-nya. Kalau misal kita pilih misal opsi satu smart lock, dia bakal nampilin statusnya sekarang tuh lagi terbuka. Nah, kita bisa setting, misalnya mau dikunci, kita pilih satu buat kunci. Nah, dia statusnya bakal terkunci. Nah, kalau misalnya mau gunain alat lain, kita bisa kembali ke menu awal. Terus, kalau misal mau lihat smart lock lagi, dia tuh masih terkunci. Nah, terus kita coba buat pilih smart AC. Nah, di smart AC dia kita bisa lihat status sama suhunya. Kalau misalnya dia mau ngatur suhu, misal dia tuh nggak bakal muncul suhunya soalnya dia masih mati. Nah, jadi harus nyalain dulu. Sekarang udah nyala. Nah, dia suhu awalnya tadi udah di set 17. Sekarang kita coba ganti lagi 25. Nah, misalnya kita keluar terus masuk lagi, dia bakal kesimpan. Nah, smart lamp. Lalu selanjutnya ke bagian Smart Lamp. Nah, untuk tampilan pertamanya, Smart Lamp akan
diawali dengan memilih lampu yang ingin diatur. Nah, di sini terdapat pilihan lampu, yaitu terdapat 4 lampu, yaitu nomor 1, lampu utama, lampu balkon, lampu kamar mandi, lalu lampu tidur. Lalu kita bisa memilih salah satunya. Lalu di sini masuk ke konfigurasi lampu. Di sini kita menggunakan array untuk menyimpan masing-masing lampu, masing-masing informasi brightness, warna, status salah satu lampu. Jadi lampu utama, lampu balkon, dan lampu kamar mandi akan memiliki variabel yang berbeda. Jadi kita langsung ke on off. Untuk on off kita tinggal input angka sesuai yang ada di program hidup. Lalu untuk brightness ada kecerahan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk warna juga terdapat pilihan putih, kuning, hijau, dan biru. Lalu untuk status lampu ialah untuk mengetahui apa lampu yang sedang dipilih, lalu keterangan lampu tersebut. Lalu kita bisa kembali untuk memilih pilihan lampu yang lain. Jadi sama saja dengan tadi konfigurasinya sama dengan lampu yang lain, tapi karena variabel yang berbeda, setiap lampu akan memiliki keterangan sendiri. Dan semua lampu mempunyai default settingnya, yaitu brightness-nya sedang, hidup, dan warna lampunya putih. Dan kita bisa kembali ke menu awal untuk mengatur masing-masing alat lagi. Oke. Karena udah semua alat dicobain, kalau mau selesai pakai programnya, tinggal keluar dari programnya. Udah. Oke, dari penjelasan yang telah kami jabarkan, dapat disimpulkan bahwa perabotan atau alat elektronik di rumah tangga itu bisa kita akses dengan mudah dengan menciptakan suatu program yang dapat mencakup semuanya, yaitu dengan program Smart Home ini. Kami menjalankan program ini menggunakan materi-materi yang telah diajarkan di kelas. Next. Kami menggunakan materi-materi yang telah diajarkan di kelas seperti array, else, if, looping, terus function, dan sebagainya. Itu kami gabungkan dan combine untuk mempraktisasi dan mengefisiensikan suatu kinerja alat perabotan elektronik, serta mempersingkat suatu proses dan dapat memecahkan suatu permasalahan dengan baik. Di sini kami juga belajar untuk berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain dan memanajemen waktu dengan baik dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Baik, mungkin itu sekian dari presentasi kami mengenai tugas besar kami. Apabila ada salah kata mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.